Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fosna akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Information Security and Legal Compliance. Oke baik, materi pertama akan disampaikan oleh Fevin. Kepada Fevin kami persilahkan. Keamanan informasi yang merupakan aset yang harus dilindungi keamanannya. Keamanan informasi melindungi informasi dari berbagai ancaman untuk menjamin kelangsungan usaha, meminimalisir kerusakan akibat terjadinya ancaman, serta mempercepat kembali investasi dan peluang usaha. Unsur utama yang menjadi subjek dari informasi adalah perlindungan informasi customer, pencegahan downtime, dan pemadaman, serta faktor tentang mematuhi peraturan perundang-undangan, sementara faktor lainnya tidak terlalu signifikan. Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau Information Security Management System atau ISMS saat ini memainkan peran penting dalam implementasi keamanan organisasi. Sistem keamanan informasi sebagai jangka pandang yang luas mengenai keamanan komputer adalah sistem yang menggabungkan analisis dan metode, desain, informasi pengguna sistem, masalah manajemen masyarakat, dan masalah etika. Di dalam keamanan sistem informasi melingkupi 4 aspek, yaitu privasi, integrity, authentication, dan availability. 1. Privasi atau confidentiality. Inti utama aspek privasi atau confidentiality adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privasi lebih ke arah data-data pribadi, data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu. Misalnya, sebagai bagian dari pendaftaran sebuah servis dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. Integrity. Aspek ini menemukan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Adanya virus, Trojan horse, atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin merupakan contoh masalah yang harus dihadapi. Sebuah email dapat saja ditangkap, intercept di tengah jalan, diubah isinya, altered, tampered, modified, kemudian diteruskan ke alamat yang dituju. Dengan kata lain, integritas dari informasi sudah tidak terjaga. Baiklah, di sini saya Arif akan menjelaskan tentang authentication, yang dimana authentication ini merupakan salah satu dari aspek keamanan informasi. Aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. Orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud, atau server yang kita hubungi atau yang kita konekkan adalah yang betul-betul server yang asli. Masalah pertama yang terdapat dalam authentication ini yaitu pembuktian keaslian dokumen. Pembuktian keaslian dokumen ini dapat dilakukan dengan teknologi watermark dan digital signature. Availability. Aspek availability atau ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Sistem informasi yang diserang atau dijebol dapat menghambat atau meniadakan akses ke informasi. Contoh hambatan adalah serangan yang sering disebut dengan Denial of Service Attack atau DOS Attack, di mana server dikirimi permintaan atau biasanya palsu yang bertubi-tubi atau permintaan yang di luar perkiraan sehingga tidak dapat melayani permintaan lain atau bahkan sampai down, hang, crash. Jenis serangan terhadap keamanan sistem informasi. Security attack atau serangan terhadap keamanan sistem informasi dapat dilihat dari sudut peranan komputer atau jaringan komputer yang fungsinya adalah sebagai penyedia informasi. Menurut W. Stallings, ada beberapa kemungkinan serangan. Interruption, perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Interception, pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Modification, pihak yang tidak berwenang
tidak saja berhasil mengakses, akan tetapi dapat juga mengubah aset. Fabrication, pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Pada umumnya, pengamanan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu preventif dan recovery. Usaha pencegahan dilakukan agar sistem informasi tidak memiliki lubang keamanan, sementara usaha-usaha pengobatan dilakukan apabila lubang keamanan sudah dieksploitasi. Mengamankan sistem informasi bisa dengan berbagai cara, yaitu mengatur akses, shadow password, memasang proteksi, firewall, backup secara rutin, penggunaan enskripsi untuk meningkatkan keamanan. Beberapa contoh standar pemerintah dan industri yang mempengaruhi kebijakan kepatuhan TI misalnya Sarbanes-Oxley Act, Standar Keamanan Data Industri Kartu Pembayaran, Gramm-Leach-Bliley Act, Children Online Privacy Protection Act, Fair and Accurate Credit Transaction, Aturan Prosedur Perdata Federal. Cukup sekian presentasi kami kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.